wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lanjut yang warahmatullahi webinar yang kedua ya wabarakatuh. guys. Tentang judulnya istilah tentang COVID yang akan dilanjutkan oleh moderator kita, Richa Asya Febriana. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richa Asya Febriana dari kelompok KKN 111. Berikut CV dari narasumber kita. Untuk nama, Asa Aulia Abdah, tempat tanggal lahir Tuban 22 Juni 1997. Untuk riwayat pendidikannya, MI Islamiyah Benat Senori 2004-2006, MTS Islamiyah Benar Senori dan SMP Negeri 1 Bangilan 2010-2012. Kemudian SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang 2012-2015. Kemudian Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Kedokteran 2016 sampai 2020. Untuk prestasinya, Wakil Ketua OSIS MTS, Ketua OSIS, Ketua Himpunan Santri Bojonegoro Tuban Pondok Pesantren Darul Ulum, kemudian Ketua Teater SMA Darul Ulum, anggota CIMSA tahun 2016 sampai 2019, Wakil Ketua Transferin 2017 sampai 2019. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Asa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pengenalan COVID yang lebih mendalam. Saya rasa saya juga tidak perlu perkenalan lagi, karena tadi kan sudah perkenalan ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang Kita akan mempelajari tentang istilah-istilah yang perlu kita ketahui, misal kayak OTG, ODP, PDP, kayak gitu yang sering kita dengar di televisi, tapi kita belum begitu memahami apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Kita mulai. Yang pertama adalah PDP. Jadi PDP itu pasien dalam pemantauan, singkatannya adalah pasien dalam pemantauan. Pasien ini itu seseorang dengan infeksi saluran akut ISPA, jadi dia tuh kayak ada batuk-batuk, ada demam, terus habis itu tidak ada penyebab lain, terus setelah 3 ini, batuk-batuk, demam, udah nggak ada nih penyebab lain, dan dia ini pada 14 hari terakhir sebelum dia timbul gejala, misal dia timbul gejalanya tanggal 15, dia 14 hari atau 2 minggu terakhir ini dia nggak pernah jalan-jalan ke tempat yang melakukan transmisi lokal. Ya. Kemudian atau dia punya riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang malah dia tuh ada dilaporkan transmisi lokal. Transmisi lokal itu misalnya transmisi yang dilakukan antara satu wilayah itu sendiri dan di dalam satu wilayah itu sendiri. Misal Pak Joko orang Ungaran, Bu Dewi juga orang Ungaran. Terus habis itu awalnya cuma Pak Joko nih yang kena. Terus habis itu tiba-tiba Bu Dewi juga kena. Itu namanya dinamakan dengan transmisi lokal. Itu dinamakan dengan transmisi lokal. Atau orang yang lagi demam atau riwayat ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala tidak memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Atau seseorang dengan pneumonia berat atau sesak nafas banget, tapi dia tinggal di area yang mengalami area yang ditandai sebagai transmisi lokal yang di Indonesia. Dan dia ini butuh perawatan di rumah sakit. Jadi dia ini udah sesak banget nih. Sesak banget. Terus habis itu dia tinggal di Ungaran tadi. Yang mana dia melaporkan adanya transmisi lokal.
dan nggak ada penyebabnya. Dia tiba-tiba kayak gitu tuh, apa namanya, yang dimaksud dengan tidak ada penyebab lain itu maksudnya itu ya istilahnya tuh tiba-tiba aja dia sakit kayak gitu. Terus ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu dia yang mengalami demam atau riwayat demam, terus ada batuk, nggak ada penyebabnya, terus memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di transmisi lokal di Indonesia. Silakan jika ingin bertanya, dua orang penanya. Terus bedanya apa ODP sama PDP ini? Kalau ODP ini orang dalam pemantauan, kayak misalnya saya kan asli Tuban. Di Tuban itu sudah ada kasus transmisi lokal. Jadi antar tetangga gitu saling menularkan, sudah ada riwayat kayak gitu. Kemudian saya ke Semarang. Apakah saya ODP? Belum tentu. Ini yang terbaru ya. Kalau yang dulu kan ODP itu yang dari apa sih? Saya dari Tuban, misal saya dari Tuban ke Semarang gitu. Itu udah termasuk ODP, yang meskipun saya enggak demam, enggak batuk, enggak pilek kayak gitu. Itu saya masuk ODP. Tapi kalau sekarang saya tetap masuk ODP. Saya tidak masuk ODP karena saya tidak mengalami demam atau riwayat demam, meskipun saya memiliki riwayat perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang mana daerah tersebut melaporkan adanya transmisi lokal. Kemudian kasus probable. Probable ini pasien yang dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tapi inkonklusif, belum dapat disimpulkan. Maksudnya itu dia sesak nafas nih, batuk, pilek, demam, sesak nafas, terus habis itu dia dilakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaannya itu kan ada 1 minggu, ya kan? Jadi selama pasien dari 1 minggu itu dia disebutnya dengan pasien probable karena dia sudah memenuhi syarat-syaratnya dan tinggal menunggu hasilnya aja, itu pasien probable. Kalau pasien yang konfirmasi itu dia ini udah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Kemudian bagaimana sih cara kita mendiagnosisnya? Nah, ada yang dinamakan dengan rapid test. Rapid test ini kita cara kerjanya itu untuk mendeteksi adanya antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misal kayak gini. Corona itu masuk ke dalam tubuh. Dia ini akan meninggalkan jejak. Nah, jejaknya ini yang akan muncul terdeteksi oleh rapid test ini. Gitu. Jadi dia ada 3 hasilnya, positif, negatif, sama inkonklusif. Kalau inkonklusif, positif itu kalau garisnya ada 2 kayak ini. Kalau negatif, dia itu cuma ada 1 garis tapi yang di C. Ini kelihatan nggak ya C-nya? Ini C, ini bagian C, ini bagian T. Jadi ketika kita, kan caranya tuh lewat pembuluh darah kapiler. Kita lukai, setelah itu diteteskan di sini, kemudian kita beri cairan atau reaktan bereaksi, kemudian nanti selang 15 menit nanti akan muncul hasilnya di sini. Bisa positif, negatif, maksudnya ini reaktif, non-reaktif, sama inkonklusif ya, maaf saya salah ketik ini. Reaktif, non-reaktif, dan inkonklusif. Kalau positif ada 2, negatifnya C-nya dia bergaris. Kalau inkonklusif, dia T-nya bergaris. Artinya apa? Artinya alatnya rusak. Gampang banget itu. Artinya alatnya rusak. Harus diulangi.
Tapi sekarang rapid test ini dia tidak dianjurkan. Sudah tidak dianjurkan dipergunakan karena apa? Karena sebenarnya virus corona ini dia kan virusnya sama kayak SARS, sama kayak MERS yang seperti tadi di sesi 1 saya bilang. Tapi dia ini pasien yang reaktif rapid test, belum tentu dia positif swab test. Kenapa? Karena bisa aja meskipun dia reaktif, tapi yang reaktif di sini bukan COVID-19. Bisa aja virus DBD, demam berdarah. Bisa aja kan itu, dia kan mengalami demam, dia mengalami mual muntah, demam berdarah kan seperti itu, demam berdarah. Bisa aja yang positif adalah DBD. Gitu. Kemudian yang dipergunakan sekarang itu swab test. Swab test itu dia mengambil dahak, mengambil spesimen dari lewat hidung kita ke sini, dimasukkan lidi steril, dimasukkan ke sini. Kemudian nanti hasil kulturnya akan muncul 7 hari kemudian. Ini kalau di rumah sakit kota-kota kecil masih harus dikirim ke Surabaya dan yang lain-lain itu lama. Kalau di pusat kayak di Surabaya, di Semarang itu mungkin bisa kurang dari 7 hari bisa. Ini kalau alatnya positif pasti positif. Kenapa? Karena ini tuh mengandalkan dari kultur dari virusnya. Kita diperiksa spesimennya, kan virus masuk ke sini, terus habis itu dia nempel di sini tuh, di tenggorokan sini. Diambil kan sama dia virusnya, diambil, dikultur, dilihat ada nggak virusnya di dahaknya. Kalau memang ada virusnya, berarti dia positif corona. Bedanya apa swab test sama rapid test atau RDT? Kalau rapid dia itu lewat darah, yang pertama dia itu lewat darah. Kemudian kalau yang swab test itu dia lewat spesimen yang diambil dahak di belakang sini. Yang kedua itu cara pengambilannya juga. Dia kalau yang rapid dia lewat ujung jari atau darah manapun. Kalau yang swab test dia lewat hidung 2 itu. Kemudian dari hasilnya pun kalau yang rapid test tadi reaktif, non reaktif sama inkonklusif, ya kan? Dan kalau swab test cuma positif dan negatif. Kevaliditasannya tentu saja valid swab test karena memang yang dikultur ya kuman virusnya. Kalau swab itu dia cuma jejaknya, bisa jadikan itu bukan jejak dari coronavirus. Mungkin itu jejak dari virus-virus yang lain seperti DBD, tipes, dan yang lain-lain. Setelah itu perbedaannya apa lagi? Dari harganya, dari segi harganya, karena swab test ini dia susah dilakukan, harganya pun lebih mahal dan valid kan karena dia lebih valid maka dia lebih mahal. Sekitar 1.900.000 atau 800.000. Kalau yang RDT atau rapid test itu sekitar 400.000, 300.000 dulu. Ada juga yang 100 ribuan. Kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan selama PSBB itu? Yang pertama dipersiapkan itu alat ibadah pribadi, alat makan pribadi. Misal kalian makan atau nongkrong di luar, tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, kalau perlu pakai face shield, pakai alat makan pribadi. Karena ingat, penyebarannya adalah lewat droplet. Iya, kalau sendok yang kalian makan itu dicuci bersih. Lah kalau cuma dicemplungin ke air plung gitu, nggak dicuci pakai sabun, mouse. Kemudian pakai tisu, bawa sabun tangan juga, helm pribadi juga. Terus maskernya, tolong maskernya jangan cuma satu ya. Masker tiap hari harus ganti. Oke? Jangan percuma aja kalau kalian masker tiap hari ya itu, terus yang dipakai juga itu, terus.
Oke. Maskernya diganti-ganti, sering dijemur dan sering dicuci. Bahasa mau nanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Melati dari Farmasi 2017. Mbak tadi kan kalau pakai masker tuh tiap hari itu minimal berapa jam ya, Mbak? Kalau minimalnya berapa jam? Sebenarnya tuh pakai masker, kan ada yang bilang tuh, masker itu mengganggu pergerakan oksigen, masker itu mengganggu kita nafas, ngep, dan yang lain-lain. Sebenarnya enggak. Masker itu tidak mengganggu regulasi oksigen. Regulasi oksigennya. Malah ada pembuktian bahwa dokter itu nge-gym pakai masker karena emang nggak berbahaya, nggak segitu berbahaya yang pakai masker itu. Tapi sebetulnya pakai masker di luar itu wajib. Gimana ya saya ngomongnya? Kalau masalah maksimalnya berapa jam ya selama kalian di luar, kalian wajib pakai masker. Udah, itu aja. Selama kalian di luar dan itu ikuti aja protokol kesehatannya. Soalnya pakai masker itu tidak mengurangi saturasi dari oksigennya, Dek. Kalian mau olahraga pakai masker pun nggak masalah, karena partikel oksigen itu jauh lebih kecil daripada pori-pori maskernya. Makasih, Mbak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya simpulkan untuk webinar sesi kedua ini. Jadi tadi sudah dijelaskan istilah dalam COVID-19 seperti PDP, ODP, kemudian bagaimana cara mendiagnosis COVID-19 dengan rapid test, swab test, kemudian ada beberapa peralatan yang perlu disiapkan selama kita PSBB seperti alat ibadah sendiri, alat makan sendiri, masker, tisu, sabun cuci tangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah ya guys, acara webinar kali ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mewakili dari seluruh panitia webinar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir.